selamat siang buat teman-teman semua. Hari ini kita mau ini apa namanya? Pisahin anakan ya. Ini ada yang masih pakai kokopit, ada juga yang masih pakai media campuran, sekam mentah, sekam bakar, humus dan kokopit. Yuk kita cari atau kita lihat sama-sama ya bagaimana cara kita motong gitu kan. Caranya kita motong, pisahin untuk perbanyakan. Pride Sumatera Putih ini ya. Kita nggak pakai, kalau kita di sini nggak pakai perendaman. Biasanya kita potong gitu. Kita ada yang kita pisahin anaknya aja, ada yang kita cuman ambil induknya aja gitu. Yuk sambil kita lihat-lihat. Kita potong ini anaknya, ada satu dan minta korekan, ada enam anakan di ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih ya. Nih ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6. Mari kita potong. Ini media full kokopit ya gitu. Ini media full kokopit. Kita biasanya kalau potong nanti bagaimana kita potong, kita cabut dulu. Akarnya banyak saudara-saudara ya, akarnya banyak. Nah, kalau ini kita mau pisahin akarnya, kita mau pisahin aja anaknya. Udah ada yang nungguin juga soalnya nih. Anaknya banyak yang udah pada banyak yang cari, banyak yang minta. Kelihatan nggak? Kita tambahin lampu. Berhubung agak mendung hari ini di sini. Nah, ya. Iseng. Biar nggak terlalu stres, kita potong dia, kita tanpa rendam, menghindari stres ya. Saya pakai pisaunya ini, pakai pisau bedah. Kita mau potong dulu. Kita ambil anak pertama, kita hitung dulu ya. Akarnya kalau kita ambil nih nanti cukup nggak? Ini misalkan berapa daun nih? Ini 1, 2, 3, ini mau keempat.
akarnya panjang-panjang ya. Saya ambil aja akarnya agak banyak, biasanya supaya lebih aman. Kita jangan terlalu pelit juga, nanti pembeli ya kan, kalau akarnya terlalu sedikit kasihan dia, stresnya kan banyak tuh, gitu kan. Terus kita lihat lagi ini juga, ini udah 4 daun ya, udah 4 daun. Kita ambil lagi, lumayan ya, 4 daun ya, akarnya segini ya, 4 daun. Nah ini kayaknya ada yang belum berakar nih, tuh belum berakar, tapi panjang banget nih bonggolnya, tapi akarnya belum banyak, tuh masih halus banget, karena dia batang muda. Biasanya kalau dia muda, karena kemudaan akarnya belum banyak gitu, muda sekali masih batangnya. Tapi kalau kita nggak ambil, kalau kita ambil ini tanggung-tanggung, nah ini nanti dia susah beranak lagi, lama nungguin ini dulu. Jadi kita ambil aja semua ini, nanti taruh di sungkup. Kalau yang sedih gini tuh ya, kita taruh aja di sungkup, nanti disungkup aja. Ini juga ya akarnya muda nih, dan daunnya masih sedikit ya, 3 ya, akarnya segini ya. Biasanya saya taruh di sungkup ini, sebab kalau saya nggak ambil udah dibongkar begini, nanti tanggung-tanggung jadinya gitu. Kalau tanggung-tanggung, nah itu dia kentang ya kan, kentang kan kayak ini nggak asik gitu, maunya yang tuntas, sekali tuntas, tas. Nah kayak gini, nah, ya kan, ini 3 daun plus, lumayan. Nah kemudian bekas potongan tergantung sih, kalau mau bekas potongannya ini yang penting ya, kita harus kasih obat ya kan, kita tutup lukanya, hanya untuk tutup luka sih. Nah tapi gimana nih, batangnya udah kayak kemoceng, panjang banget. Nah biasanya karena ini kita udah ambil kan, ini bisa aja kita terusin ya kan, tanam ulang gitu, kita tanam ulang ya kan, atau ya kan kita potong gitu. Tapi saya kayaknya hari ini pengen potong ya kan, pengen potong. Oh, ini ada tuh kecil bro gitu. Itu kemarin berapa tuh Ren? Hah? Iya itu segitu. Gede-gede. Hah? Paling gede. Enggak, hampir sama sih. Nah begitu kira-kira pemirsa. Itu lagi betul. Nah, oke ya teman-teman. Ini sudah kita potong, terus kita boleh diolesin fungisida atau apapun. Biasanya saya pakai fungisida bubuk yang dikasih air jadi kental gitu ya, biar dia cepat kering. Nah, seperti tadi saya bilang, ini bonggol rimpang, karena biasanya saya suka ngambil anakan samping tuh ya. Ini bonggol, ini yang lamanya nih. Kelihatan nggak? Nah ini yang lama nih. Nah biasanya dari sini suka numbuh lagi, makanya anaknya jadi banyak gitu ya kan. Nah itu kelebihan dari kalau kita ngambil anakan samping. Nah cuman ke ini jadi gini, seperti ini. Nah biasanya sekalian saya kalau udah kayak gini, udah 3 kali 4 kali ambil ya, saya udahlah ini direlain lagi, tapi ini pun akan tumbuh lagi gitu. Jadi saya ambil ini di sini, saya potong aja. Ya, ini nanti ditanam lagi sendiri ya kan. Nanti kita tanamnya bareng-bareng. Nah ini kan kepanjangan. Ini kalau kita iniin pun susah lah ya, keluar akar dan jadi lama gitu. Kenapa jadi lama? Ya karena nanti dia proses pengeluaran akar dulu gitu kan, karena dia butuh hormon yang nutrisi yang ada di
media yang dimakan oleh akar. Jadi biasanya kalau kayak gini, dan ini kan bekas bunga nih, kadang-kadang ini juga bisa terjadi bahaya gitu kan kalau buat saya gitu ya. Jadi ini kadang-kadang kita potong aja lagi, tapi potongnya semana nih gitu ya kan. Nah biasanya saya potong aja, ambil segini. Ini nanti kita tanam, itu keluar anak, terus ini kan saya nggak mau ambil gitu kan, gitu, ya kan. Jadi saya potong aja, ya kan. Tapi ini bisa ditanam lumayan kayaknya kalau misalnya masih keluar, tapi dadedo, ya kan, karena mata ada mata nggak ada ya. Nah ini bisa ditanam, bisa enggak, terserah. Ya kan, tapi kalau saya kemungkinan besar enggak sih gitu kan, karena nggak ada matanya juga. Nah ini baru kita tanam pakai full media full kokopit nantinya. Segini kita tanam di sini, keluar akar. Ini kalau mau pisah induk nanti saya tinggal potong di sini. Nah begitu kira-kira teman-teman. Yuk kita bongkar lagi yang lainnya, kita lihat lagi yang itu tuh. Enggak, yang itu tuh. Ini medianya bisa kita pakai lagi kok. Biasanya saya suka pakai lagi nih. Medianya nih, kita lihat dulu. Ini ada apa ya? Puradan. Hah? Puradan. Oh, puradan ya. Dulu saya suka campurin puradan. Ini medianya yang tadi, ini kita bisa pakai buat nanam bonggol yang itu tuh. Nah, ini ya, seperti gini. Gitu. Ini kan. Nah, saya sukanya kalau kokopit begitu, digebrak-gebrak juga dia rontok. Kayak kita malam-malam digebrak-gebrak sama pasangan juga langsung down gitu kan, rontok semuanya gitu kan. Nah apa nih, woi bangun, uang belanja kurang, kan begitu kira-kira. Nah, rontok langsung, kita lagi tidur enak-enak, ngimpi ketemu sama yang bohai, ketemu sama yang lagi melenuk. Gunung Kidul. Tahu-tahu kita digebak, woi uang belanja kurang 200.000, mau beli cabai sekarang pada naik. Nah kira-kira kayak gitu ya bunda. Naik bunda, panda. Nah, ya ini seperti tadi, ini anaknya ada 1, 2, 3, 4. Lumayan ya, 1 indukan, anak 4, belum yang lalunya juga saya udah panen gitu kan, udah dijual. Ini sekarang ada 4 lagi, kita potong lagi. Ini juga udah ada yang nungguin anaknya tuh. Ada seller juga di sini, yang seller top, seller yang terkenal seantero. Ya, emang saya banyakkan jual ke seller sih ya. Jarang sekali, kadang-kadang kita pedagang kaki lima kan nggak mudah dapat kepercayaan dari para korektor. Banyak kan kita dipercaya sama seller-seller. Katanya kalau beli di sini mereka jualnya mudah, karena kita kasih supaya mereka memang mudah untuk jual, supaya cepet, supaya pemutarannya lebih cepet. Tapi kalau lagi malam Jumat jangan cepet-cepet, mesti tunggu timingnya ya saudara-saudara, teman-teman. Teman saya ketawa aja tuh, dari tadi lagi nungguin Pride, anak-anaknya Pride nih udah tungguin. Saya bilang baru dipotong, nggak apa-apa om, katanya gitu. Enak juga kadang-kadang kalau lagi mau panen beginian udah langsung ditungguin, kayaknya gimana gitu. Ini kita potong aja. Ini ada yang nih tuh, ini kalau jelekannya kalau anakan samping gini tuh, mereka sampai ketekan tuh, sampai patah tuh, ketekan ya. Lihat tuh ketekan. Mana tuh? Nih tuh ketekan sampai patah, masuk di situ, akhirnya jadi merintil. Nah ya kan, makanya buru-buru dicopot tuh kan, akibat ketekan ya, ketekan, kejepit gitu. Nah biasanya kalau ada bunga-bunga kayak gini,
ya ada bunga-bunga kayak gini nih, saya suka dibuangin aja dulu, ya kan, sekalian dibuang. Nah, dibuang gitu. Apakah bunga-bunga ini menandakan tanaman sedang punya anak baru? Maybe yes, maybe no. Tapi kalau teman-teman petani di sana bilang ada bunga itu sebenarnya menandakan tanaman sedang kekurangan sesuatu. Ya kalau mereka bilang makanan aja gitu, tapi sesuatu itu apa? Entah itu ya pokoknya yang dibutuhkan. Jadi makanya benar kalau mereka bilang ya mereka kayaknya sepertinya lagi kekurangan makanan gitu, kekurangan nutrisi. Mungkin buat yang nggak disiplin penyiraman pupuknya itu bisa terjadi gitu, ya kan. Tapi bukan menandakan selalu bahwa dia sedang bawa anak atau enggak gitu kan. Jadi kita belum bisa pastiin, karena ketika kita tanya, kamu kenapa berbunga? Mereka nggak jawab tuh sampai sekarang. Sampai hari ini nih, sampai saya motong, mereka nggak pernah jawab. Ya, cuman kita taunya biasanya kekurangan nutrisi. Kalau normalnya kapan sih sebenarnya dia harus berbunga? Kalau nutrisi cukup dia tetap berbunga, cuman frekuensinya mungkin akan jarang ya gitu. Gitu. Nah, akar-akar yang ini kok ada akar coklat sih gitu kan, tapi saya lihat ini coklatnya ini biasanya karena kalau kita pakai kokopit yang nggak bersih, ini bisa terjadi seperti ini, bisa juga seperti itu ya gitu. Tapi buat saya ketika ini kita tanam lagi, ini tidak pernah kita buang. Saya pribadi nggak pernah ngebuangin akar gitu. Kenapa nggak buangin akar? Ntar waktu kita tanam kita sambil ngobrol-ngobrol, karena ini masih panjang ya ibu-ibu, bapak-bapak. Aus, kegeser. Ji, ini buangin, ada bekas akar-akar busuk. Ini satu lagi, ya, tetap medianya full kokopit ya. Ini media full kokopit. Kita medianya full kokopit tanpa macem-macem. Karena saya lagi menerapkan bagaimana kita merawat aglonema, tapi tidak harus direpotin sama mereka juga gitu. Jadi menanam itu sebagai yang asik gitu. Nah, lihat ada putih-putih jamur nih. Ini putih-putih jamur ini ada namanya loh. Ya kan, saya lupa nih namanya apa gitu kan. Saya mesti tanya ke teman juga. Putih-putih jamur ini yang seperti ini nih, seperti rambut. Tapi ini jamur ini bukan yang bikin tanaman ngaco. Ini justru itu jamur bagus. Ini saya lupa namanya nih. Aduh. Nah, itu jamur apa gitu namanya. Jadi kalau yang kayak gini saya biarinin aja nih. Ini seperti rambut tuh. Seperti rambut ya. Gitu. Nah, kalau ada ini artinya di media kita ini bagus gitu kan. Tuh. Ya. Sebentar ya nih, saya sambil nanya ke teman saya juga. Takutnya saya salah, saya udah ngomong cuap-cuap salah, nanti kan nggak enak gitu kan. Gitu, sebentar saya tanya.
Ya, nanti kita tanya karena saya lupa, nanti saya kasih tahu namanya kalau udah dibales. Makanya jangan kemana-mana, tetap ya, tetap nonton channelnya sampai habis gitu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ini anaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guys. Ada 7 guys. Ya kan, kalau yang segini saya biasanya sungkup dulu nih, 3 daun. Tapi nggak tahu kalau sini akang yang lagi nungguin mau. Tapi yakin lah. Nah, ini yang saya bilang kelebihan dari anak samping sehingga dia rimpang. Begini. Ini bekas anakan yang lama nih ya. Kelihatan nggak ya? Gini ya. Ini bekas anakan yang lama. Ya. Karena saya sisain, dia tumbuh lagi tuh di sini tuh, di sampingnya persis tuh. Tuh ya. Ini bekas bonggol yang lama, dia tumbuh di sampingnya. Ya kan? Makanya anaknya bisa 7. Nah, gitu kira-kira guys. Kelebihan dari kita motong bonggol, kita sisain ya. Bonggol anakannya itu kita sisain, jadi rimpang kayak jahe. Ini karena masih muda, akarnya masih sedikit saudara-saudara. Teman-teman ya, masih sedikit ya. Tuh. Nah, ini biasanya kalau mau lebih bagus, kita jualnya nih, ya kan, kita sungkup dulu. Kalau saya sih begitu. Tapi kan kadang-kadang ada, kalau yang udah paham sih, oh ya udah saya tahu kualitasnya, ya kan. Ya kan, ini masih ada jamur ya. Nah, jamur ini, jamur apa gitu namanya, saya lupa nih. Mudah-mudahan dijawab nih. Nanti kita lihat. Kita potong aja dulu. Tuh ya, lagi ya, lihat ya. Ini bonggol lama. Kemudian di sampingnya setelah kita ambil anakan, dia tumbuh lagi 1 anaknya di sini ya. Nah, itu kelebihan dari bonggol limpang. Jadi di teman-teman di P3A yang saya pernah kasih tahu ya, kira-kira kayak gini. Nah, cuman memang agak lama kalau anakan. Nah, teman-teman, jamur yang tadi itu miselium. Kalau dia tidak mengganggu, selama dia tidak mengganggu, ini minta ini. Ya, bak lagi aja nih. Lama tidak mengganggu pertumbuhan, itu nggak apa-apa. Kalau nggak ini taruh dulu ke ember nih. Ini taruh dulu ke ember bisa. Oh ya, itu taruh ke situ aja. Nah, ini kita langsung ya, tanpa jadi saya nggak, karena saya belum bisa edit nih, terus terang aja. Oh, ini yang masih pakai media biasa ya, campuran sekam mentah, sekam bakar, kokopit, andam. Nah, di sini emang kita nggak ini apa namanya, nggak pakai rendam. Nih, kita tidak pakai rendaman. Takut kelelep tar ya masuk angin. Aglo masuk angin, takutnya gitu kalau saya. Jadi ini ada yang tadi ya, jamur miselium namanya. Miselium selama dia tidak mengganggu, malah bagus, ya udah nggak apa-apa, diemin aja. Dia pengen hidup, hitung-hitung kita berbagi sama mereka gitu. Nah, ini karena masih apa namanya, masih bonggolnya juga masih baru ya. Ini saya dapat tadi berapa tuh anaknya, 3 ya, 1 2 3 ya. Mana satu lagi ini ya, 3 kan ya tadi, satu lagi dari mana ya. Ya, dapat 3 lah, kira-kira kayak gitu. Ini masih ada, ini baru ya, masih baru tuh. Anakan pertama berarti dia. Ya udah, karena saya mau ini diemin dulu lah.
Nanti supaya nanti mungkin anak kedua bisa 4 atau 5. Oke, yang media-media biasa. Ini juga media-media yang biasa kita pakai. Ini sebenarnya lebih cocok ke ganti media sih. Sebenarnya anaknya masih belum ini. Ini masih anakan pertama pada. Tapi pohonnya udah besar tuh. Nah, kayak tadi ya, ini pohonnya udah besar banget tuh. Tuh, udah sebak. Kita buang dulu. Dia punya apa nih? Pentungan. Ini anaknya 1, 2. Baru 2 daun sama 1 plus sama ini. Tapi kita lihat udah bawa akar apa belum. Ini 1 plus udah bawa akar tapi di bawah sekali. Saya pengen dia ninggalin supaya dia masih tetap dapat bonggol. 1 plus potong, nggak apa-apa, potong aja. Kecil tapi nanti kita taruh di sungkup biar dia dapat perakaran baru. Karena udah gini ya udah tanggung. Ini biasanya ini sih pohon udah gede banget ini. Pohonnya sudah gede. Ini kita potong dulu, tapi kita nggak potong habis karena saya mau anakan samping, ya kan? Akarnya cuma 2 ya guys, tapi ini kita nggak jual biasanya. Anak-anak tuh biasanya ditandai nanti. Oh ini akar sedikit gitu kan. Kita tandain supaya nggak kecampur sama yang akarnya banyak. Ini nanti kita tanam pakai pot besar, anaknya banyak. Bisa kalau dipotong sih sebenarnya nih, bawah ini nanti keluar gitu. Nanti ada yang memang kita mau potong. Jadi ini khusus. Mana Ren? Apa kita potong aja nih buat anak pancing? Wih, potong. Sini mereka gawat nih mainnya potong aja gitu kan. Kegedean ya udah. Nah kalau mau potong pohon ukuran segini ya. Pohon ukuran segini 50 cm ada, 60 cm ini, ya kan? Lalu karena dia bawa akar, ini jadi saya potongnya, saya bawain aja daun pancing supaya saya juga dapat akar, ya kan? Supaya dapat akar, saya potong aja di sini. Bismillah tuh. Nah, ya kan guys, dapat akar kan? Tuh. Ini kita buang aja, tuh dapat akar. Nah, nanti kita bisa tanam segini. Ini kita tanam lagi, ya kan? Nih. Tapi kita tanam langsung gitu kan? Gitu guys. Ada lagi yang anaknya banyak. Nah, tuh dia tuh. Nah, ini kembali kokopit. Mana yang tadi? Oh, ini buang. Kalau media yang ini buang. Ini udah lama. Nah, kalau media kokopit saya suka pakai lagi, paling juga dicuci ulang gitu kan. Ya kan, biar kata nih kokopit, tapi akarnya coy. Ya kan, akar barunya tuh putih semua, ya kan? Kenapa? Karena kokopit ini pencuciannya kita cuci benar-benar bersih. Kira-kira kayak gitu. Cuci bersih, ya kan, sampai dia warnanya bening gitu. Nah, masih ada tanin, selalu masih ada, nggak boleh hilang juga karena kalau nggak salah ya, kalau menurut kita lihat jurnal-jurnal orang-orang pintar, tanaman juga butuh sedikit unsur-unsur tanin sedikit, tapi kita nggak banyak-banyak gitu. Ini juga masih yang pakai kokopit sudah teman-teman.
nyantai aja, ya kan. Wah, bisa jadi violet ini, ya kan, bisa jadi violet. Itu kalau kayak gini ya kita korek-korek dulu, korek-korek biar enak pemanasan katanya. Korek-korek baru kita pakai pisau. Tuh, akarnya yang sedikit-sedikit ini saya kebanyakan selalu tetap di sungkup. Karena kalau kita jual kesian tuh. Kalau yang bisa ngerawat, kalau nggak bisa ngerawat ya metong. Kesian kan? Niatnya beli aglo, bukan nyewa aglo. Ya, ini akar dikit ini karena memang daun juga masih sedikit, akarnya segini ya. Karena daun juga masih sedikit. Nah, begitu guys. Tuh, bagus-bagus banget ini. Ini barang bagus nih. Ya kan? Warnanya tuh cakep. Barang bagus. Mahal. Ya kan? Tuh, ada yang nungguin tuh. Teman kita lagi ngebul. Nah, ini seperti biasa saya potong lagi. Kelihatan nggak ya? Tuh ya. Kita potong lagi. Saya pisahin bonggolnya aja. Terus ini juga kita potong lagi. Nah, ini segini kita tanam. Ya, kalau tuh ada mata tuh 2 nih, 1, 2. Ini bakalan 2 nih. Ya. Tak kasih lihat. 1, 2. Ya kan? Kadang-kadang ini jadi barang promosi. Wah, 3 tuh. Kalau ini saya nggak potong mungkin ini keluar 3, tapi udah dipotong ya udah biarin aja. Mudah-mudahan keluarnya 3. Nah, ini kita sekarang kalau ini kan tanpa akar. Ya kan? Kalau mau lebih enak diapain nih? Potong. Ya kan? Tapi ya kan? Bawain daun pancing. Udah, ini kita tanam tuh jadi remaja ulang. Kembali muda. Kembali muda ya guys. Ini nanti kita tinggal tanam tanpa potong-potong ya. Nanti kita lihat tanamnya seperti apa. Nah, kalau kelihatan ada akar yang udah bonyok begini, ini kita buang. Ya kan, kalau mau lebih yakin lagi sebenarnya disemprot cuci semprot. Nanti kita ini cuci semprot biar kita lihat dia bersih. Karena itu banyak akar yang pada lembek, pada lemot. Jangan bang. Waduh. Jadi nggak enak nih abang turun tangan nih. Ush, buang aja. Nah, kalau ini emang masih muda nih. Seingat saya ya, saya lupa tanggal berapa. Ini bulan 5 ya. Ini bulan 5, ini masih muda. Ini udah pasti anakan pertama, ya kan? Jadi yang ini khusus saya cuman pindahin pucuknya. Ini khusus pindahin pucuknya, udah nggak usah dibongkar-bongkar. Ya kan, tinggal obatin, tinggal begini. Udah, biarin dia besar gitu aja. Daun pohonnya maju. Ini Ren bilangnya kita lagi ini lagi nge-live bilang lagi nge-live, lagi bikin video tuh. Mau ngapain Ren? Iya, nanyain apa dia? Udah katanya ntar kesini lagi. Masih ada kan kita sekam. Nah, ini udah masih kokopit aja udah, ya kan, pakai kokopit nanti tumbuh lagi dia. Nah, terus mana lagi?
Ini udah lama nih medianya. Nah, ini bulan 4. Ya kan, media bulan 4. Jadi ini kita ganti. Kalau yang media udah lama kita langsung ganti aja. Kalau tadi bulan 5 sih udah 4 bulan juga. Ini juga ada anaknya. Anaknya kita ambil. Lumayan buat bayar cicilan panci. Dapatlah teflon. Tuh, ya. 4 daun plus akar segini banyak. Tuh, kalau red leaf mah nggak pelit buat akar. Di red leaf tuh nggak pelit buat akar. Karena kita mengutamakan teman-teman pembeli itu bisa dapat tanaman yang sehat, bagus. Jadi kita nggak pelit akal, kita kembalikan. Orang itu ketika kita jual tanaman, yang kalau saya sini ya, ketika kita jual tanaman adalah kita jual semua hak-haknya. Pembeli adalah mendapatkan akar yang baik, tanaman yang sehat, itu haknya si pembeli. Jadi kalau kita akar yang nggak bagus kasih, itu namanya kita nggak kurang memberikan haknya gitu. Ini sengaja saya bagi dua ya. Ini saya proses yang ini proses anak perbanyakan dengan cara pisah atas dan bawah. Tapi saya tetap pakai dua daun pancing. Nah ini ya guys, yang tadi kita cuci, kita lihat ada yang lemot nggak nih, tuh ada yang lembek-lembek kayak gini, kita buang. Kita buangin dulu akarnya ya. Nah, jangan tangan ini. Karena kalau disemprot pakai air yang keras nih ya, ini dia ini sendiri hancur. Tapi kalau enggak ya kita ini comotin aja. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti ada yang nanya, itu nanti busuk nggak apa-apa. Nanti tanya aja di itu, kirim pertanyaan ke saya nanti. Kalau perlu, oh ya mau dong lihat nanti bener nggak sih nggak busuk, ya kan? Jangan-jangan kan sekarang saya bilang nggak busuk, tapi nanti tahu-tahu sebenarnya busuk gitu kan, nggak bagus. Nah, di sini ada bonggol-bonggol jelek nih, ya kan? Di sini nih ada bonggol-bonggol jelek tuh ya, coklat. Di sini ada coklat yang menyebabkan tadi akar-akar tadi itu pada rontok, pada bonyok ya. Nah ini kalau ini saya cuman pakai ini aja, pakaiin fungisida tadi ya. Ini dipakein ini ya, obat fungisida. Nah begitu teman-teman. Jadi kira-kira begitulah cara kerjanya di Red Leaf Garden. Nah ini kalau Prat masih banyak, mungkin bisa 3 jam nanti videonya nih. Sekarang gimana sih kalau pohon lain? Kebetulan saya ada mau pisahin itu Red Diamond, karena udah besar sekali. Saya pengen dia ganti media. Nah kita selingin dulu sama ini ya, sama Red Diamond. Ini udah besar. Udah besar teman-teman. Hah? Oh udah besar tapi belum mau punya anak, ya kan? Ya udah besar banget. Kocin tuh lama gitu kan. Oke kita lihat ya. Sekarang kita cuci. Ya Ren. Pegang Ren. Kita lihat pencuciannya yuk. Kita semprot akarnya si Red Diamond.
Oke, udah bersih. Yuk. Nah, ini hasil tanian-tanian kita. Ya. Masih banyak red putih. Tapi kita selingin dulu ke red diamond. Kemudian nanti kita lihat nanam, karena kita pengen lihat yuk. Nah, ini akarnya kan jarang-jarang coy, ya kan? Itu pohonan udah gede banget nih, tuh pohonannya udah besar banget, ya. Pohonannya udah besar kan, akarnya udah panjang. Tapi emang kocin susah dapat anaknya. Saya lebih senang dia dipotong, ya kan? Tapi kalau dipotong dia cuma dapat akar satu, sedangkan ini udah memblek. Tapi nggak apa-apa, potong aja, kita potong, ya kan? Ini udah memblek, ini bakalan layu, saya buang aja, tapi saya pengennya, ya kan, ini nanti ditanam pakai full kokopit seperti biasa. Bunganya kita buang aja. Kalau bunga bang sih kita piara, bunga ini kita buang. Oh ya, jadi kalau ini memang kita bilang kalau numbu bunga berarti punya anak. Nah, ini bunganya ada 2, anaknya nggak ada tuh sama sekali gitu ya. Jadi ya itu, kalau ada pertanyaan seperti itu, emang kalau lagi ada bunga berarti ada anak ya? Ya enggak lah, ya kan? Kemungkinan besar kekurangan nutrisi atau ada apa gitu. Kalau buat saya loh ya, terus terang aja saya bilang. Tapi itu juga saya dapat dari teman-teman yang bertani di seberang sana. Jadi apakah kalau lagi berbunga itu punya artinya punya ini? Ya enggak juga, bisa terjadi ya. Nih lihat aja anak. Ini saya bagi 2 lagi ya bonggolnya tuh, ya kan? Bonggolnya bersih nih, hitam-hitam, bukan sakit tuh, ya. Ini ada ini. Nah, karena kalau di luar sana dia pakai koko chip, ya kan? Jadi kadang-kadang mereka nggak cuci, cuman di sini aja yang banyak gaya cuci kayak kita. Tapi karena buat kita kan tanaman itu kan mahal ya. Jadi kita cuci, memberikan yang terbaik itu juga nggak apa-apa. Ya memang terbaik, akarnya nggak akan hitam-hitam seperti ini gitu. Ini biasanya dulu karena dari Thailand itu biasanya dia pakai koko chip, dan di sono nggak pakai pencucian apalagi fermentasi. Ya beginilah. Nah begitu guys kira-kira. Sekarang kita lanjut ke penanaman. Karena kalau nggak ke penanaman nanti kepanjangan videonya. Nanti bosen nontonnya. Yuk kita tanam. Nih tanamnya kayak gimana sih? Bentar, kita siapin dulu arenanya, arena nanamnya. Ini karena kita nggak edit ya videonya ya, kita nggak, belum bisa ngedit. Nah ini kita pakai jangan ini dulu, yang itu tuh apa, pos tadi yang anaknya banyak. Ya ini yang nggak dipotong,
Kita tanam dari dia dulu ya. Kita apa namanya? Nah, ini kena pisau seludang tapi ini. Itu berarti ini pakai media ferment. Ini ini kita tanam. Ini kita tanam pakai media campuran biasa ya. Gitu kan. Kita kasih potnya, kita ukur kurang panjang nih. Ini pot berapa? 20 panjang. Nah, kalau jadi kita ukur gini. 20 panjang ambil. Ini kan ini mentok nih. Ini mentok. Udah di dasar mentok. Saya maunya dia segini. Jadi nggak mentok. Tapi kalau ini potnya kependekan. Kita pakai pot yang 20 panjang tuh. Ini kan kelelep, angkat sedikit. Tuh masih segitu. Nah, ini cara saya balik lagi. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan kita itu yang bisa bikin apa namanya? Kebiasaan-kebiasaan supaya kita nggak jenuh. Jangan sampai hobi itu membuat ibu-ibu repot. Pagi-pagi mau kerja, mau ke kantor, tapi karena mesti begini begitu, akhirnya kan repot, gitu kan. Oke, kenapa saya tanamnya dalam banget sih Pak? Kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini ya, ini kenapa tanamnya dalam? Karena bisa aja satu hari nanti seperti tadi tuh, kita bisa buat pisah pucuk, pisah bagian atas dan bagian bawah gitu. Nanti setelah itu ini kita getok-getok gini ya, supaya dia itu apa namanya, padat, medianya jadi padat. Nah, supaya medianya padat. Tambahin lagi sedikit lagi dekastar di atas, lalu kita tutup lagi. Karena kenapa kita dekastar itu saya lebih suka taruhnya di dalam, karena kalau taruh di atas nanti dia jadi menguap, sia-sia kita kasih. Karena kalau nggak salah pembuatannya itu kan dia dengan ada nitrogen apa segala ya kalau nggak salah. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Terus kemudian gimana kalau yang pakai kokopit? Oke, pakai kokopit nih ya, kita nanamnya. Ini tanaman yang tadi juga. Kita pakaiin kokopit yang tanaman yang kokopit yang tadi. Kita pakai kokopit. Ini kokopit yang tadi ya. Tuh, saya pakai ulang. Gitu. Kok pakai ulang ya? Udah ini. Ya, kokopit memang kalau kata teman-teman yang senior sih salah satu media yang low patogen. Karena tidak ada unsur hara yang mengandung di dalam kokopit. Sebenarnya dicuci juga bersih lagi dia. Nah, ini kita pakai pot. Bentar, saya cari pot dulu. Karena udah banyak ya. Sementara karena dia baru dipotong, kita pakai aja pot 17. Ini pot 17 kan ya? Hah? 17 ya. Ini kita pakai pot 17. Kenapa pakai pot 17? Pohonnya udah gitu gede gitu. Pelit ya? Enggak. Begini ya. Jadi ini 2 bulan lagi atau sebulan lagi biasanya saya ganti dengan media pot yang besar, dengan asumsi dia sudah punya akar banyak, saya ganti potnya gitu. Kalau sekarang kan tadi habis dipotong dia masih sedikit,
nggak terlalu banyak akar gitu kan. Jadi saya pakai pot kecil yang dulu. Itu teman-teman. Nanti kalau udah 1 bulan, barulah saya ganti lagi. Nah, saya seperti itu. Jadi supaya semuanya bisa kita tahu waktunya. Terus ini juga nanti dikasih tanggal. Nah, ya sama. Kita potongnya tanamnya dalam. Jika 1 hari besok saya mau cuman pisah bagian atas dan bagian bawah, ya kan? Bagian atas dan bagian bawah saya tinggal potong aja di sini, udah dapat akar, gitu. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Selalu gimana Pak yang bonggolnya tadi itu ya. Nah habis ini kita tanam yang bonggolnya. Kita tanam bonggolnya. Kita cari bonggolnya. Bonggolnya pos tadi mana? Nah ini ya. Ini akarnya udah banyak, ya kan? Mau pakai apa? Mau pakai kokopit atau mau pakai media campuran? Tapi kali ini saya mau pakai kokopit gitu. Kalau saya lagi temen pakai kokopit gitu. Saya nggak potong ya. Kenapa saya nggak potong gini? Karena di ujung akar ini terdapat hormon sitokinin yang membuat dia untuk pertumbuhan, ya kan. Di beberapa tulisan di online katanya ada oksin, ya ada oksin, tapi di ujung ini ya, di ujungnya, di ujung sini ya, di ujung sini nih, di ujungnya, ya kan, ini banyak sekali sitokinin, ya kan. Jadi ada auksin, ada sitokinin juga di dalam akar ini, ya kan, terutama di ujungnya sana tuh, di ujung paling akar. Nah, auksin itu diperlukan kan, sitokinin kalau salah yang diperlukan untuk pertumbuhan seperti itu. Itu bisa di googling kok, banyak tulisan-tulisan teman-teman yang dari pertanian ya gitu. Nah, sama semua tanaman juga begitu. Ya kan, mau aglonema kek, mau pohon duren kek, mau pohon jarak kek, ya sama aja sebenarnya. Gitu. Enggak kalau kita bilang, ini kan aglonema bukan pohon duren. Ya kan unsurnya sama, akar, daun, batang, ya kan? Nah, ini saya ganti karena ini tadi kalau pot 20 kegedean, saya ganti pakai pot berapa ini? Ini pakai pot 17 aja, ya kan, rontok di akarnya. Kita ganti. Ya namanya tanaman ya sama, tumbuhan ya sama, kan. Teorinya adalah mengatakan makanannya, ya kan, akar, batang, daun. Jadi apanya yang beda? Nah, di ujung akar itu terdapat banyak sekali hormon sitokinin. Ini kepercayaan saya. Oleh karena itu, saya nggak potong-potongin ini akar gitu. Loh, orang ada yang sampai sengaja membeli hormon, membeli zat khusus, ZPT, sitokinin khusus untuk mempercepat pertumbuhan. Lah ini yang sudah tersedia di akar malah kita buang-buangin, kan gimana coba? Ya tapi itu kepercayaan ya. Jadi kalau kepercayaan saya adalah saya seperti itu. Menurut saya di akar itu, ujung akar, terutama ujung akar ya, kalau dibaca, kalau misalnya kita googling di mana sih adanya si sitokinin atau si auksin, nah itu ada di ujung akar. Ada tulisan yang bilang ini gitu, tapi kalau teman-teman yang bilang itu ya kalau kita nyari sitokinin ya itu adanya di ujung akar. Ada juga yang bilang ada, kalau di tulisan itu ya,
ada oksin ya, memang ada oksin, ada ini. Bahkan gibberellin sendiri ada di bagian-bagian itu. Semua bagian tanaman itu ada, tapi utamanya kalau saya belajar dari teman-teman yang di lab kultur jaringan, ujungnya itu ada sitokinin. Oleh karena itu saya nggak buang, tapi saya nggak gunting akar itu. Kenapa saya nggak gunting, ya kan? Ya itu alasannya tadi ya. Dan rata-rata saya nanam gini. Tadi malam saya ada posting juga yang hasil potongan-potongan kita yang udah lama, yang sekarang udah tumbuh. Nah begitu teman-teman, kira-kira hari ini saya motong pisahin Pride Sumatera Putih. Yang anaknya kita pisahin, ada yang kita potong, ada yang kita bagi dua, ada yang masih tetap bawa ini, tapi rata-rata banyak yang kita pisah bagian atas dan bagian bawah. Ya, semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komen atau bisa hubungi nomor telepon WA yang saya sematkan di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Terima kasih.